Oke, halo teman-teman, welcome back to my channel Daniel C_96. Nah, waktu itu kan saya sudah pernah upload pengetahuan tentang Hanzi ya, Hanzi de Zhishi, part yang pertama. Nah, kali ini saya akan lanjutkan ke part yang kedua. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tonton part 1, bisa tonton dulu part 1 supaya tahu sebagian besar gambaran tentang Hanzi itu seperti apa ya, basicnya itu seperti apa. Oke, kita langsung aja ya, langsung masuk ke materi hari ini. Ya, kita akan membahas dari aspek yang pertama, yaitu metode pembentukan. Berdasarkan metode pembentukannya, Hanzi dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu Xiang Xing Zi. Oke, Xiang Xing Zi dapat disebut juga piktograf, merupakan Hanzi mandiri yang terbentuk dari meniru bentuk benda aslinya. Biasanya Hanzi ini banyak berhubungan dengan alam, ya, misalkan gunung, api, terus ada hewan dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh 4 huruf ini ya. Yang pertama huruf shan, shan berarti gunung. Ya, teman-teman bisa lihat, ini bentuk mula, awal mula Hanzi-nya seperti ini, seperti gambar ya, seperti gambar gunung. Lalu yang kedua, huo, api. Ya, mungkin teman-teman bisa mengimajinasikan ini seperti api unggun yang di tengah-tengah, ya kan, api yang sedang berkobar. Nah, lama-lama berevolusi menjadi seperti ini, huo, dibaca huo. Lalu zhi, ya, zhi itu berarti matahari, matahari. Nah, terus yang terakhir shui, shui air. Shui itu kan bentuk awalnya seperti air yang mengalir di sungai ya. Kalau dalam imajinasi saya, ya, ini semua disebut Xiang Xing Zi. Oke, Xiang Xing Zi. Oke, saya lanjutkan ya. Yang kedua yaitu Zhi Shi Zi. Zhi Shi Zi dapat disebut juga ideogram yang merupakan Hanzi mandiri yang ditambahkan tanda untuk menjelaskan sesuatu. Jadi dia Hanzi mandiri, cuma ditambahkan satu unsur, di mana unsur tersebut untuk menjelaskan artinya. Saya beri contoh di sini, Hanzi Shang, Xia, Zhong, Ben, Shang. Jadi ini misalkan tanah ya, atau sesuatu yang landai. Lalu dia menunjukkan atas, di atas tanah itu kan. Nah, ini sebagai indikasi bahwa ini shang, artinya atas, ya, di atas. Lalu xia, lawannya, dibalik. Jadi ini ibarat kata tanahnya ya, atau tempurungnya, selalu ini di bawahnya, garis ini menunjukkan bahwa dia di bawah xia, ya, xia. Lalu yang selanjutnya zhong, zhong itu berarti tengah. Kalau saya imajinasikan ini ibarat mungkin daging yang ditusuk ya. Nah, ini bagian tengah-tengahnya. Oke. Terus ben itu berarti akar, akar ya. Jadi ini atas itu mengindikasikan pohonnya, daun-daun ya, bawah ini batang. Nah, akar-akarnya itu yang ini nih, yang bagian ada tonjolan titik ini. Nah, itu akarnya. Makanya Hanzi yang sekarang menjadi seperti ini. Seperti ini kan jadi garis kan. Jadi garis itu mengindikasikan, mau menekankan bahwa pohon itu akarnya di sini. Gitu. Ya, karena kalau Hanzi ini berdiri sendiri tanpa garis ini yang di dalam, dia dibaca mu. Mu berarti kayu atau pohon, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu Hui Yi Zi. Hui Yi Zi merupakan Hanzi yang terbentuk dari kombinasi penggabungan dua Hanzi mandiri menjadi sebuah Hanzi baru dengan arti yang merepresentasikan kedua huruf pembentuk tersebut ya, kedua Hanzi tersebut. Yang contohnya nih, huruf Ming, Yan, sama Lin. Nah, kita kan tadi sudah belajar Zhi, matahari, ya, ditambahkan bulan, Yue, berarti Ming, bright, ya, terang. Jadi orang zaman dulu mendeskripsikan terang itu jika matahari bertemu dengan bulan, itu semakin terang, Ming. Lalu yang kedua Yan, Yan artinya burning hot, jadi terbakar panas gitu ya, panas yang terbakar. Otomatis apinya lebih besar, ya, lebih banyak. Makanya ada dua api,
Cuma bedanya apa? Kalau yang Ming itu kan kiri kanan tuh, ya kan, kiri kanan. Nah kalau Yen itu atas bawah, jadi ditumpuk gitu. Dua Hanzi Huo, barusan ya kita sudah belajar Huo, disusun atas bawah, dibaca Yen. Nah lalu yang ketiga yaitu Lin, ini Hanzi Lin yang berarti hutan. Kalau Hanzi ini hanya satu saja, misalkan sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja, dia berarti kan Mu, ya berarti Mu. Nah ini nih yang di bawah dia Mu, dari Mu ditambahkan Mu jadi Lin. Nah Mu itu sendiri artinya kayu atau pohon. Nah kalau di hutan kan banyak pohon, banyak kayu. Nah makanya ditambahkan satu kayu lagi menjadi Lin gitu. Jadi paham ya teman-teman ya, Hui Yi dari dua Hanzi yang disatukan, di mana ada hubungannya dengan Hanzi pembentuknya. Artinya itu ada hubungannya dengan Hanzi pembentuknya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya, bagian keempat. Berdasarkan metode pembentukan, keempat yaitu disebut Xing Sheng Zi. Xing Sheng Zi merupakan Hanzi multikomponen yang terbentuk dari dua radikal, di mana yang satu menunjukkan arti dan yang lainnya menunjukkan cara baca. Contoh nih ya, ini semua dibaca Xing kan, tapi nadanya berbeda, ya kan? Pinyinya sama Xing, hanya beda nada dan beda arti. Oke, ini basic yang pertama nih, yang tanpa pinggir, ya kan? Di sebelah kirinya kan tidak ada seperti ini ya. Nah, ini Qing itu berarti warna hijau kebiruan. Dibaca Qing, nada satu. Qing. Nah, oke. Lalu yang kedua, Qing. Qing. Apakah ada persamaannya? Kan sama ya, sebelah kanannya sama ya. Yang membedakan sebelah kiri. Sebelah kiri dia Yan Zi Pang, berhubungan dengan bahasa. Nah, Qing yang kedua ini nada tiga, dia berarti mempersilahkan. Mempersilahkan. Lalu yang keempat, yang ketiga Qing nada satu juga. Dia bedanya ada apa nih sebelah kiri? Sebelah kiri ada San Tian Shui. San Tian Shui itu mengindikasikan berhubungan dengan air. Nah, Qing ini diartikan clear, jelas, ya jelas clear. Ya, jadi orang mungkin menggambarkan Qing itu sesuatu yang jelas itu seperti di air yang jernih gitu loh. Qing jelas. Oke ya, lalu yang selanjutnya ada Qing. Pinggirnya apa nih? Ri, pinggirnya matahari, disebut Ri Zi Pang. Ya, tadi kita sudah belajar Ri, ya, Ri Zi Pang. Dia ada hubungannya dengan cuaca cerah. Ya, cuaca yang cerah disebut Qing Tian, sunny day. Qing Tian, ada dua. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kita ke bagian goresan dasar Hanzi. Goresan dasar Hanzi itu total ada 8 teman-teman. Oke, saya bahas mulai dari baris yang pertama di paling pojok kiri ya. Goresan yang pertama itu Heng. Heng itu ditulis dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Oh iya, sebelumnya saya tulis ini menggunakan Maupi pakai kuas, jadi bentuknya bisa seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman menulis pakai pensil atau pulpen ya, mungkin bentuknya tidak seperti ini, tebal tipisnya tidak kelihatan gitu kan, tapi nggak apa-apa asalkan langkahnya betul, cara mengguratnya betul. Oke, Heng itu dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, yang kedua Shu, dia goresan vertikal dari atas ke bawah. Shu dari atas ke bawah. Ya, yang ketiga Pie. Pie itu dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, yang keempat lawannya Na. Na itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau ini saya tulis pakai kuas ya, pakai Maupi itu kan kelihatan. Dia Pie itu tebal di kanan atas. Nah, semakin ke bawah semakin menipis. Lalu Na kebalikannya, tipis dulu di atas, runcing gitu kan, semakin bawah semakin melebar dan ujungnya ekornya meruncing. Nah, oke. Selanjutnya untuk Tien. Tien itu ada 3 bentuk ya, sebetulnya masih ada lagi, cuma ini yang paling dasar. Bentuk yang pertama dia dari kiri atas ke kanan bawah, dimana dari yang runcing ya, kiri runcing ke kanan bawah dia menebal di tengah lalu meruncing lagi. Oke, yang selanjutnya ini Tien yang dari atas ke bawah. Sebetulnya ini sama seperti mau bikin Shu ini ya, tebal di atasnya, namun kan sudah meruncing duluan. Nah, kalau ini kan dia diteruskan ke bawah baru meruncing. Oke, ini Tien. Ya, yang ketiga dia dari kanan atas
ke kiri bawah, dimana kanan atasnya meruncing, ya runcing dulu, menebal, terus meruncing lagi ke kiri bawah. The end disebut the end, titik ya. Gorisan vertikal, yang heng horizontal, shu itu vertikal, bie sama na itu serong. Nah, the end itu titik. Lalu kou, selanjutnya ya kou berarti yang baris bawah yang kedua ya. Itu kou itu kail ya, kail seperti kail pancing. Cara membuatnya dari atas dulu, misalkan kalau ada huruf shu ya, dari atas dulu nanti dibelokkan, terus dari sini tebal ditarik ke atas semakin meruncing, ditarik ke kiri atas meruncing. Lalu ki ya, lanjutnya ki itu dari kiri bawah ke kanan atas, menebal dulu nih di kiri bawah lalu ke kanan atas semakin meruncing. Oke, lalu selanjutnya ada heng je. Nah, kalau tadi kan heng itu dia hanya goresan horizontal saja, ya kan, dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini dari kiri ke kanan lalu berhenti di sini dibelokkan ke bawah. Ya, lipat tekukan itu disebut heng je. Heng je. Nanti ada juga shu je. Tapi nanti setelah kalian belajar tingkat berikutnya, kalian akan menemukan hanzi yang shu je. Jadi dari lurus atas ke bawah lurus, nanti dibelokkan ke kanan. Ya, gitu teman-teman. Oke, saya lanjut ya ke bagian ketiga yaitu Nah, teman-teman, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mau bahas struktur. Berdasarkan strukturnya, hanzi dapat dikelompokkan jadi 3 struktur utama, yaitu struktur kiri kanan ya, zuoyou jieko. Zuoyou jieko. Contoh hanzinya ni. Yang kedua yaitu shangxia jieko. Shangxia jieko. Jieko. Struktur atas bawah, contoh hanzinya liu. Yang ketiga, nei wai jieko. Struktur luar dalam, contoh hanzinya si. Nah, prinsip penulisan hanzi itu berdasarkan strukturnya teman-teman. Dia berkaitan erat dengan struktur. Jadi kalau misalkan dari atas ke bawah, ya teman-teman tulis yang bagian atasnya dulu, nanti semakin ke bawah sampai selesai. Nah, lalu dari kiri ke kanan, berarti sebelah kiri dulu, lalu ke kanan. Ya, luar ke dalam juga sama, luarnya dulu. Nanti kalau di dalam ada isi dulu baru tutup. Nah, yang kedua yaitu urutan langkahnya ya sesuai strukturnya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu, teman-teman amati hanzi tersebut strukturnya bagaimana, gitu teman-teman. Oke, daripada masih bingung mungkin ya, kita langsung aja ke contohnya. Nah, contohnya nih, huruf ni itu kan kiri kanan. Teman-teman perhatikan nih. Oke, kan dia yang animasi kan. Lihat dari kiri dulu kan, garis kiri kanan, baru ke kanannya kan, bie, tien, lalu liu atas bawah, titiknya dulu yang paling atas. Nah, baru garis horizontal, serong kiri, serong kanan, ya. Titik ini tien, titik kiri, titik kanan. Lalu yang ketiga, struktur luar dalam, dari luarnya dulu, ya, baru ke dalam. Ya, luar, ya, terus diisi, tutup. Begitu teman-teman. Nah, buat materi hari ini sampai di sini dulu. Kalau masih belum jelas bisa di play lagi ya, didengarkan lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day. Bye bye.